Pernah nggak sih kita kepikiran ada sebuah tradisi yang usianya udah 1400 tahun, tapi ternyata kalau dibedah pakai ilmu pengetahuan modern, jawabannya itu nyambung banget? Nah, semua rahasia itu ternyata tersembunyi di dalam buah kecil manis yang satu ini. Coba deh bayangin suasana buka puasa. Mau dimanapun, di rumah, di masjid, di seluruh dunia, di antara semua makanan yang ada, pasti selalu ada satu buah kecil ini di atas meja. Kita semua tahu kan? Tapi pertanyaannya, apa iya kehadiran kurma ini cuma sekedar kebiasaan? Sesuatu yang kita lakukan ya karena dari dulu juga udah begitu? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Sebuah biohack sempurna yang usianya ribuan tahun. Sebuah resep dari zaman dulu yang sekarang baru dikonfirmasi kehebatannya oleh sains. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, untuk memahami semuanya, kita harus mundur dulu jauh ke belakang. Sebelum ada lab dan ahli gizi, ternyata udah ada petunjuk yang sangat jelas. Nah, yang paling keren dari hadis ini tuh urutannya. Coba perhatiin deh, pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat spesifik. Kurma basah dulu, kalau nggak ada baru kurma kering, kalau nggak ada juga baru air. Ini bukan pilihan acak loh, ini adalah sebuah resep yang presisi. Dan supaya kita paham kenapa resep itu jenius banget, kita perlu kenalan dulu nih sama kondisi tubuh kita. Setelah seharian penuh puasa, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam badan kita? Pertama, jelas banget gula darah kita anjlok. Cadangan energi utama buat otak dan otot itu udah tipis banget. Nah, ini dia biang keladi kenapa kita ngerasa lemes, kadang pusing, dan susah fokus pas udah dekat-dekat waktu maghrib. Terus, seharian kita juga kehilangan mineral-mineral penting kayak kalium dan magnesium. Akibatnya, bisa jadi gampang kram atau badan rasanya capek banget. Dan jangan lupa, lambung kita, ibaratnya dia lagi tidur pules selama berjam-jam, jadi kita harus bangunin dia pelan-pelan, nggak bisa langsung diguyur makanan berat. Bisa kaget nanti sistem pencernaan kita. Disinilah keajaibannya. Ternyata kurma dengan segala kandungannya yang luar biasa itu jadi jawaban yang pas banget buat 3 kondisi tadi. Dan bahkan lebih dari itu. Yuk kita bedah satu persatu. Jadi, kurma itu pinter banget. Dia punya 3 jenis gula alami sekaligus. Ada glukosa yang langsung kasih bensin ke otak, ada fruktosa yang diserap lebih lambat buat energi awet, dan sukrosa. Hasilnya, energi kita langsung pulih tapi stabil. Nggak ada tuh cerita habis makan manis langsung lemes lagi. Oke, siap-siap kaget ya. Kita sering banget kan mikir kalau pisang itu rajanya kalium. Nah, coba lihat deh grafik ini. Per 100 gram, kurma itu kandungan kaliumnya jauh lebih tinggi. Mineral ini penting banget buat balikin cairan tubuh dan mencegah kram. Nah, ini dia salah satu keajaiban favorit saya. Serat di dalam kurma itu fungsinya kayak bantal empuk buat lambung kita yang lagi kosong. Dia melapisi lambung, jadi pas makanan utama masuk, lambung kita udah siap dan gak kaget. Keren banget kan? Dan ini belum selesai, masih ada lagi pasukannya. Ada magnesium yang bantu bikin otot dan pikiran lebih rileks. Ada zat besi buat melawan lemas. Plus, ada antioksidan buat bantu proses bersih-bersih racun di tubuh kita. Bener-bener paket lengkap dalam satu gigitan kecil. Oke, kita udah bahas sainsnya. Sekarang kita geser sedikit. Karena buah ini ternyata bukan cuma soal nutrisi, tapi juga punya tempat yang super istimewa dalam sejarah dan keyakinan kita. Lebih dari 20 kali. Coba deh, renungkan angka itu. Bukan angka sembarangan. Ini nunjukin betapa spesialnya pohon kurma sebagai simbol berkah, rezeki, dan nikmat dari Allah. Dan puncaknya ada di kisah yang indah ini. Di saat Maryam berada dalam kondisi paling lemah setelah melahirkan, Allah secara spesifik memilihkan kurma sebagai makanan pemulihannya. Sebuah pilihan ilahi yang ribuan tahun kemudian divalidasi oleh dunia medis karena kandungan zat besinya yang tinggi. Tentu saja kurma itu macam-macam ya. Ada kurma ajwa yang istimewa, ada mejul yang gede dan lembut kayak karamel, ada juga sukari yang manis banget. Masing-masing punya cerita dan rasanya sendiri yang bisa kita nikmati. Jadi setelah tahu semua ini, dari sunnah sampai sainsnya, di mana caranya kita bisa mempraktikkan ini dengan cara yang paling pas dan bermakna? Caranya simpel banget, dan ini persis seperti yang dianjurkan. Pertama, ambil dalam jumlah ganjil, 3 atau 5 butir, itu udah cukup banget buat dapetin semua manfaatnya. Kedua, makan pelan-pelan, nikmatin setiap gigitannya dengan rasa syukur. Ketiga, baru deh minum air. Jadi inilah makna terbesarnya. Setiap kali kita berbuka dengan sebutir kurma, ingatlah, kita bukan cuma makan buah,
Kita sedang terhubung dengan sebuah tradisi agung yang usianya 1400 tahun. Kita mengikuti jejak Nabi dan kita jadi bagian dari momen yang sama dengan jutaan saudara kita di seluruh dunia. Ini jadi bahan renungan ya. Dalam hidup kita, seringkali justru hal-hal kecil yang kita lakukan berulang-ulang yang menyimpan makna paling dalam. Nah, kalau buat Anda sendiri, tradisi kecil apa yang jadi pengingat makna terbesar dalam hidup Anda?